Selamat siang mahasiswa, hari ini kita akan melihat materi tentang hakikat peserta didik. Nah, di dalam mata kuliah perkembangan peserta didik ini, kali ini kita akan mendiskusikan bersama tentang apa yang dikatakan sebagai peserta didik. Nah, peserta didik di sini adalah sumber daya utama dan terpenting di dalam pendidikan formal. Kenapa dikatakan sebagai sumber daya utama dan terpenting? Karena ketika di dalam sebuah lembaga pendidikan tidak ada peserta didiknya, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan maksimal. Ya, maka dari itu dikatakan sebagai sumber daya yang utama. Nah, yang kedua adalah bahwa peserta didik ini juga dapat dikatakan sebagai siswa. Nah, biasanya juga disebut sebagai siswa ataupun siswi di dalam sebuah lingkup pendidikan. Nah, di sini ada beberapa hal esensial yang bisa kita lihat mengenai peserta didik. Yang pertama adalah adanya perbedaan intelektual. Nah, perbedaan intelektual ini berkaitan dengan kemampuan mereka berpikir, kemampuan mereka bernalar. Nah, tentunya juga sangat terkait dengan kemampuan intelijensia peserta didik kita. Nah, contohnya adalah ketika kita memberikan sebuah tes intelijensi, maka akan mencerminkan hasil skor intelijensi yang berbeda-beda. Dan itu berarti juga menggambarkan bahwa masing-masing peserta didik kita itu memiliki tingkat intelijensi yang berbeda-beda, kemampuan intelijensi yang berbeda-beda, kapasitas intelektual yang berbeda pula. Sehingga tidak bisa kita samaratakan ya, bahwa anak-anak di kelas kita itu biasanya sangat homogen terkait juga dengan kapasitas intelektualnya. Yang kedua adalah afektif. Nah, afektif ini adalah terkait dengan pola rasa. Ada anak yang datang dengan tersenyum ya, dengan emosi-emosi positif yang bisa dia tampakkan dari wajahnya. Ada anak yang datang ke sekolah dengan murung, dengan wajah yang murung, berarti ada emosi-emosi negatif yang sebenarnya perlu dia lepaskan sehingga bisa berganti dengan pola emosi yang positif. Maka sangatlah penting ketika di dalam proses pembelajaran kita menciptakan kondisi ya, mengkondisikan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan sehingga ada pola rasa yang positif atau afektif yang positif yang bisa mereka dapatkan. Dan yang ketiga adalah psikomotorik. Nah, psikomotorik di sini terkait juga dengan bagaimana mereka mampu mengolah tubuh mereka, ya gerakan tubuh mereka, keseimbangan mereka, pergerakan fisik motorik maupun fisik motorik halus maupun fisik motorik kasar mereka. Nah, ini sangat berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Ada anak yang mudah sekali untuk melompat, ada yang sulit, ada anak yang mudah menggerakkan tangannya, ada yang masih perlu menyeimbangkan antara pergerakan antara belahan tubuh kanan dan belahan tubuh kiri, seperti itu. Nah, yang kedua adalah adanya perbedaan periodisasi di dalam pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini ya, bahwa masing-masing anak itu memiliki periodisasi di dalam pertumbuhan dan perkembangannya yang berbeda-beda. Bahwa anak-anak itu memiliki pola pertumbuhan ritmenya juga bisa berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, gitu ya. Nah, di sini yang ketiga adalah mereka memiliki daya imajinasi yang berbeda juga ya. Masing-masing anak memiliki kemampuan untuk berimajinasi, tetapi daya imajinatif mereka itu juga sangat berbeda. Ada yang mampu dengan cepat membayangkan, ada yang perlu dengan arahan-arahan tertentu untuk mereka mampu membayangkan ya. Dan ini juga ada kaitannya dengan kemampuan mereka melakukan persepsi ya, mempersepsikan. Nah, ini juga sangat terkait dengan intelektual tadi ya, kapasitas intelektual mereka, mereka bernalar mempersepsikan sebuah objek ya, sebuah materi ataupun konsep. Dan itu semua sangat terkait juga dengan pengalaman kehidupan sehari-hari mereka. Jadi apa yang mereka alami ya di dalam kehidupan sehari-hari, mereka asosiasikan di dalam proses pembelajaran yang mereka dapatkan.
Nah, yang keempat adalah adanya perbedaan kebutuhan ya. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau jasmani itu terkait juga dengan kebutuhan secara fisik ya. Ada sandang pangan dan papan ya. Kalau kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan mental, seperti itu, kebutuhan secara psikologis, kebutuhan untuk disayang, kebutuhan untuk diperhatikan, seperti itu. Nah, sama-sama memang harus dipenuhi antara kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, yang kelima adalah anak-anak ini ya atau peserta didik kita nantinya itu adalah individu yang bertanggung jawab di dalam proses pembelajaran mereka. Ya, bahwa ketika anak-anak itu masuk di dalam sebuah proses pembelajaran diharapkan mereka mampu untuk bertanggung jawab ya. Karena apa? Karena mereka ini terlibat secara aktif di dalam proses pembelajaran ya, di dalam proses belajar mereka sebagai objek pembelajarnya. Nah, mereka yang melaksanakan secara aktif. Jadi ketika ada yang tidak dipahami, nah mereka ada kesempatan untuk bertanya seperti itu. Contohnya. Nah, yang keenam adalah memiliki daya adaptasi. Nah, adaptasi ini sebelum mereka beradaptasi dengan lingkungan tentunya diharapkan mereka mampu menerima diri sendiri, ya, beradaptasi dengan dirinya sendiri, memahami diri sendiri, potensinya, kekurangan, kelebihan, dan juga beradaptasi dengan lingkungan. Nah, yang ketujuh, ya, mereka memerlukan pertumbuhan dan pengembangan secara individual dan kelompok. Nah, ada masa di mana mereka ini mengembangkan skill, mengembangkan potensi mereka dengan apa yang mereka miliki, dengan pengalaman-pengalaman mereka secara individu. Tetapi mereka juga terkadang memerlukan kelompok, ya. Secara berkelompok mereka belajar bersama dan mereka akan bertumbuh berkembang bersama. Nah, bahwa di situ adalah bahwa pertumbuhan secara individual maupun secara kelompok itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Ya, nah, yang kedelapan, mereka perlu visioner ya. Visioner ini adalah mereka memahami tujuan apa mereka apa yang akan mereka lakukan gitu ya. Tujuan belajar mereka seperti itu harus mereka pahami dan mereka harus proaktif. Nah, di dalam menghadapi lingkungan. Adanya pengaruh dominan dari lingkungan. Kita tahu bahwa lingkungan itu bisa saja memberikan pengaruh-pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Maka kita memberikan filter, memberikan dasar bagi mereka untuk mereka itu mampu menerima setiap pengaruh dan menolak pengaruh-pengaruh yang negatif ya. Nah, tidak dapat dipaksakan bahwa anak-anak itu di dalam proses tumbuh kembang mereka kita tidak bisa memaksakan mereka karena mereka punya pola ritmenya masing-masing dan mereka sangat unik. Nah, dan jangan memberikan sesuatu yang melebihi kapasitasnya. Kita melihat fungsi sekolah bagi pembentukan kepribadian anak ya. Nah, secara normatif dikatakan bahwa sekolah ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan bahwa di sekolah mereka akan mendapatkan ilmu ya, mendapatkan keterampilan dan mereka akan mengembangkan dirinya baik itu secara intelektual, secara fisik, itu akan mereka kembangkan menjadi sebuah potensi di dalam diri mereka yang akan terus berkembang. Nah, yang kedua adalah membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat. Tentunya baik di sekolah maupun di rumah, anak itu akan terus berkembang ya, sesuai dengan nilai yang ada. Yang ketiga adalah mengembangkan potensi anak untuk mengenal kemampuan dan melestarikan bakatnya, ya, melestarikan kebudayaan yang telah mereka ketahui sejak mereka usia dini, ya. Anak-anak yang biasa di budaya Jawa mereka sudah terbiasa dengan misalnya pola permainan-permainan tradisional yang ada di Jawa. Sehingga mereka terbiasa bermain bersama, terbiasa berbagi dan lain sebagainya. Nah, potensi-potensi seperti ini sebenarnya jauh lebih penting daripada ketika mereka harus mendapatkan nilai 100 atau nilai 90 di sekolah, ya. Karena ketika mereka hanya pintar secara intelektual, tetapi mereka tidak memiliki soft skill, nah itu akan membahayakan mereka di masa yang akan datang. Nah, berikutnya
kita akan melihat ada kebutuhan intelektual ya. Nah, kebutuhan dan karakteristik mereka ini yang pertama yang pasti adalah kebutuhan intelektual. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar sehingga anak-anak ini membutuhkan ilmu yang banyak sehingga mereka bisa memenuhi rasa ingin tahu dan mereka biasanya menunjukkan rasa ingin tahu dengan bertanya. Adanya motivasi yang akan membuat mereka untuk benar-benar ingin mewujudkan atau menunjukkan prestasi mereka. Nah, mereka memiliki tantangan-tantangan tertentu gitu ya, baik itu di dalam proses berpikir mereka, di dalam proses sosialisasi mereka. Mereka benar-benar menunjukkan bahwa saya harus bisa menaklukkan tantangan-tantangan di dalam proses pembelajaran dan itu akan membuat mereka mampu untuk melaksanakan pemecahan masalah baik yang sederhana maupun yang kompleks. Nah, kebutuhan sosial, anak-anak ini memiliki tingkat konformitas yang sangat tinggi bahwa kebutuhan sosial mereka di sini kebutuhan sosial itu adalah bagaimana mereka mampu mengembangkan lingkungan sosial mereka, ya. Mereka ingin diterima, mereka ingin dihargai oleh kelompok sosial mereka. Berikutnya, mereka dalam proses pembentukan jati diri ya. Mulai dari usia dini sebenarnya ketika mereka mampu mengenal diri sendiri, mereka sedang berada pada fase pembentukan dan pencarian jati diri sampai nantinya mereka mampu memahami dirinya secara sempurna. Kebutuhan secara fisik bahwa perkembangan anak-anak itu ya kebutuhan peserta didik kita ini berkembang dengan sangat pesat secara fisik ya. Dan ini sangat terlihat ada perubahan secara fisik, perubahan bentuk tubuh itu yang sangat terlihat. Dan kebutuhan emosional dan psikologis ada kondisi di mana anak-anak ini sangat rentan ya, mereka belum bisa mengelola emosi mereka dengan baik. Maka di sekolah maupun di rumah kita harus mengajarkan mereka untuk melakukan regulasi emosi. Apa yang dikatakan sebagai regulasi emosi bahwa mereka harus mampu mengelola emosi mereka, mengubah emosi mereka sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, bahwa ketika ada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, biasanya muncul adalah emosi yang negatif. Tetapi ketika mampu melakukan regulasi emosi, maka mereka pun akan mampu mengubah emosi yang negatif menjadi emosi yang positif, ya. Dan diharapkan mereka akan mendapatkan yang namanya kesadaran diri, ya. Ketika mereka mampu melihat kondisi, mereka mampu menyadari kondisi, maka mereka pun memiliki kesadaran diri yang cukup bagus. Ya, ada di situ dikatakan sebagai mood swing ya, kondisi emosi yang tidak terduga. Ada yang kadangkala mereka bisa senang dengan euforia, mereka berteriak-teriak, kadangkala juga ketika mereka sedih mereka bisa menangis menjerit-jerit ya. Ada yang terlihat sekarang senang tiba-tiba menjadi sedih. Nah, itu mood swing seperti itu. Nah, kebutuhan moral di mana anak-anak itu sangat idealis ya. Mereka paham bahwa katakanlah ketika saya menyontek ya di sekolah, oh ini adalah sesuatu yang salah, tetapi kadang-kala tetap mereka laksanakan karena mereka merasa bahwa mereka perlu menyelamatkan diri mereka, jangan sampai nilai saya jelek. Nah, tetapi kondisi-kondisi idealis bahwa ketika mereka ini berusaha menyelesaikan dengan kemampuannya sendiri. Nah, ya idealis mereka berusaha untuk mengerjakan sendiri tugasnya. Itu kondisi idealis mereka. Tapi tetap ada anak-anak yang kadang-kala juga melanggar aturan-aturan norma atau peraturan-peraturan di sekolah. Ingin membuat dirinya menjadi lebih baik. Nah, semua orang ya semua anak tentunya ingin membuat dirinya menjadi lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Dan ada kebutuhan homo divinus ya, bahwa anak-anak adalah makhluk religius, mereka adalah makhluk yang berketuhanan. Ya, ini sangat terkait dengan bagaimana perkembangan nilai agama dan moral yang ada di dalam diri anak-anak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa karakteristik peserta didik adalah totalitas kemampuan
dan perilaku yang ada pada pribadi mereka sebagai hasil dari interaksi antara pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitasnya dalam mewujudkan harapan dan meraih cita-cita. Nah, jadi gini, karakteristik peserta didik di sini adalah kita tahu ada faktor genetik dan faktor lingkungan yang akan membentuk pribadi anak-anak ini menjadi satu kesatuan ya, sehingga nantinya mereka memiliki potensi-potensi dapat mereka wujudkan untuk memenuhi harapan dan cita-cita. Nah, seperti tadi sudah kita bahas di awal, 4 hal yang dominan adalah kemampuan intelektual ya, dari segi kemampuan mereka bernalar, berpikir, afektif dan psikomotorik. Latar belakang budaya ya, masing-masing anak memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Mereka dibesarkan dari keluarga-keluarga yang berbeda-beda. Ya, itu sudah menjadi budaya keluarga yang berbeda. Belum lagi nanti budaya atau kultur eh, tempat di mana mereka tinggal, ya, berbagai kota, di tiap-tiap kota memiliki kultur budaya yang berbeda, ya, apalagi antar provinsi. Nah, status sosial bagaimana lingkungan mereka ini akan membentuk, memberikan pengaruh kepada mereka, bagaimana teman sebayanya, bagaimana saudaranya dan lain sebagainya. Status ekonomi, bagaimana kondisi ekonomi orang tua mereka itu juga akan mempengaruhi dan juga bagaimana latar belakang agama ya. Setiap agama pasti memiliki norma-norma atau doktrin-doktrin tertentu yang akan membentuk sikap, sifat dan juga perilaku. Nah, perbedaan kepribadian di sini terkait dengan sikap, perasaan, dan minat. Nah, bahwa di sekolah kita harus mewadahi bagaimana sikap anak-anak ini harus kita bentuk ya. Ketika ada sikap-sikap yang tidak baik, sikap-sikap yang eh, asosial gitu ya, ini harus kita perbaiki ya. Misalnya anak yang suka membolos, tidak mengerjakan tugas ya, anak-anak yang misalnya suka mencuri dan sebagainya pun menyontek. Nah, ini harus kita perbaiki dengan misalnya memberikan reward and punishment. Kalau ada sikap yang baik, kita berikan reward tentunya. Kalau ada sikap yang kurang sesuai, maka akan kita berikan punishment. Ya, kita bantu untuk membentuk sikap-sikap yang sesuai dengan kondisi norma dan sosial yang bisa diterima tentunya. Nah, perasaan ya, setiap anak memiliki perasaan yang berbeda-beda. Ya, ada yang datang dengan senang, ada yang datang dengan perasaan tidak nyaman dan senang. Nah, ini harus kita kondisikan dan juga minat ya. Minat mereka diwadahi di dalam kondisi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ada cita-cita. Nah, tiap anak pasti memiliki harapan ya, memiliki cita-cita yang positif di dalam diri mereka. Nah, bagaimana kita bantu mereka untuk mencapai? Nah, ini terkait dengan visi tadi. Ya, usahakan bahwa setiap anak itu tahu apa sih tujuan hidup mereka, apa tujuan mereka belajar. Nah, sehingga itu nanti akan mempengaruhi pandangan mereka ke depan ya, keyakinan mereka, bagaimana mereka yakin bahwa oh saya mampu mencapai itu dan daya tahan mereka menghadapi berbagai macam tantangan di dalam proses pembelajaran. Ketika diberi tugas mereka merasa tidak mampu dan mereka katakanlah oh, saya tidak mau lagi mengerjakan tugas ini, saya merasa sulit. Nah, berarti anak itu tidak tahan dengan tantangan. Tetapi ada anak yang suka dengan tantangan-tantangan, maka ketahanan mereka pun, resiliensi mereka pun menjadi baik, gitu ya. Mereka menjadi anak-anak yang tangguh. Nah, kita lihat hak dan kewajiban secara sekilas ya di dalam Undang-Undang Sisdiknas, mereka berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama mereka ya, tentunya di dalam pendidikan ataupun pelajaran agama, mereka mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat dan minat di dalam kondisi kegiatan ekstrakurikuler, mendapatkan beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi tentunya, mendapatkan biaya pendidikan, bantuan biaya pendidikan. Ya, ketika mereka mau pindah ke program pendidikan harus yang pada jalur dan satuan pendidikan yang sama ya, tidak boleh pada satuan pendidikan yang tidak setara. Seperti itu. Menyelesaikan program pendidikan harus sesuai dengan kondisi kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Jadi masing-masing anak itu ketika mengerjakan tugas pun mereka ada ritmenya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat. Seperti itu.
Nah, kewajiban mereka yang pasti adalah harus menjaga norma, ya, norma pendidikan, menjamin keberlangsungan proses pendidikan ataupun proses pembelajaran, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, ya, tentunya mereka orang tuanya harus membayar uang sekolah, gitu ya, uang gedung dan lain sebagainya. Nah, warga negara asing dapat menjadi peserta didik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi maksudnya anak dari, warga negara asing pun itu bisa mendapatkan proses pendidikan di Indonesia. Nah, di sini secara etika, secara normatif ya mereka diharapkan mematuhi peraturan yang ada di sekolah, menghormati apa yang dikatakan oleh guru, oleh kepala sekolah ya, oleh para pihak yang berhubungan dengan sekolah ya, termasuk staf seperti itu, menghormati orang tua ataupun wali peserta didik, menghormati sesama peserta didik ya, memahami potensi, kelemahan ya, saling sharing, saling memberikan support dengan temannya sesama peserta didik. Menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang sopan tentunya. Dan ikut bekerja sama dan menjaga gedung fasilitas sekolah. Menjaga kebersihan ya, menunjukkan kejujuran, kesopanan dan kebaikan di dalam hubungan dengan sesama anggota staf, para guru dan juga kepala sekolah. Hadir dan pulang sekolah tepat waktu. Nah, di sini ya kita sedikit mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari bahwa pertumbuhan ini sangat terkait dengan bidang massa ya, sangat terkait dengan kuantitatif ya. Jadi sesuatu yang bisa diukur ya, eh, tinggi badan, ya, berat badan, lingkar kepala, ya, lingkar lengan dan lain sebagainya. Nah, kalau perkembangan itu terkait dengan kedewasaan ya, kematangan, maturitas ya, kesiapan mereka untuk mengembangkan diri mereka. Nah, itu terkait dengan perkembangan. Nah, perkembangan ini juga akan berkembang dengan adanya kesempatan bagi mereka untuk berusaha dan belajar. Nah, karena kematangan ini didatangkan dari usaha dan juga latihan belajar. Nah, perkembangan ini ya merupakan penyempurnaan dan peningkatan fungsi secara kualitas. Jadi kalau pertumbuhan secara kuantitas, kalau perkembangan secara kualitas. Perbedaan pandangan ya secara tradisional dan kontemporer. Kalau secara tradisional penekanannya kepada kematangan ya. Yang kedua ketika kita berbicara tentang pertumbuhan ya, di situ harus adanya sesuatu yang bisa diukur ya. Yang ketiga adalah perubahan yang ekstrim selama masa bayi sampai ke kanak-kanak dan remaja. Sementara itu ya selama masa dewasa itu dikatakan terjadi penurunan sampai pada usia lanjut. Tetapi kalau pandangan kontemporer ya, pandangan yang modern di sini bahwa penekanan perkembangan itu mulai dari masa prenatal ya, sepanjang rentang kehidupan mulai dari prenatal setelah pembuahan sampai dia lanjut usia atau sampai bahkan meninggal. Seperti itu. Jadi perkembangan itu never ending proses. Ya, cirinya perkembangan adalah berlangsung seumur hidup ya, never ending proses, tidak ada periodisasi yang mendominasi tetapi berlangsung dan berlanjut sepanjang usia ya, dan multidimensional ya, di mana anak-anak itu akan berkembang ya dari segi kognitif, sosial, emosional ya, secara fisik itu akan sama-sama berkembang dan saling berkaitan. Multidireksional. Nah, di sini adalah karena saling berkaitan, maka akan saling mengembangkan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan ada juga yang menurun ya ketika kognitif kesehatan fisiknya mulai menurun gitu ya, bisa jadi juga secara kognitif ketika sudah lansia itu juga ada degradasi, tetapi, ketika semakin lansia, semakin digunakan ya, proses berpikirnya juga terus digunakan, itu akan masih bisa terus dikembangkan, walaupun tidak sama dengan pada anak-anak yang masih dalam masa tumbuh kembang secara produktif. Nah,
Ciri-ciri perkembangan yang keempat adalah masa lentur ya, bahwa dikatakan sangat fleksibel ya, bergantung kepada kondisi kehidupan, bergantung kepada stimulasi. Ketika stimulasinya tepat, stimulasinya bagus, maka dia akan berkembang dengan maksimal. Nah, di sini ada aspek ya, ada terjadinya perubahan, perubahan dalam proporsi-proporsi tertentu ya, dalam kapasitas tertentu. Ada tanda-tanda ataupun simptom tertentu yang menandai bahwa anak ini beranjak pada fase yang berikutnya dan diperoleh tanda-tanda yang baru bahwa memang dia sudah memasuki fase yang berikutnya. Misalnya secara fisik ya, ada perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh. Secara psikis, mereka memiliki pertambahan atau penambahan di dalam jumlah kosakata, matangnya kemampuan berpikir, mereka bisa berpikir misalnya dari eh, abstrak menjadi konkret ya. Dari konkret juga nanti mereka akan semakin mengkonkretkan lagi apa yang mereka pahami, mereka bisa membicarakan, mereka bisa mengutarakan secara lebih jelas, mereka bisa mengimajinasikan, menjadi anak yang lebih kreatif seperti itu. Nah, eh, mereka juga contoh yang kedua adalah mereka memiliki proporsi tubuh yang bisa saja berubah dari fase satu ke fase yang berikutnya, bahwa perubahan imajinasi dari fantasi kepada sesuatu yang realistis gitu ya. Apa yang mereka imajinasikan mereka coba hubungkan dengan kondisi sehari-hari. Ya, mereka melihat realita, mereka mencoba untuk memahami kondisi. Nah, anak-anak biasanya ini agak sulit. Nah, tetapi nanti semakin mereka berkembang, mereka akan lebih mudah di dalam memahami kondisi yang ada di lingkungan perkembangan mereka. Ya, berikutnya adalah lenyapnya tanda-tanda ataupun simptom-simptom yang menjadi tanda bahwa mereka sudah memasuki fase-fase yang berikutnya. Misalnya, eh, mereka memiliki kemampuan untuk babbling ya, untuk perkembangan bahasa contohnya, mereka mampu mengoceh, lalu gerak fisik motorik mereka mulai bisa meraba ya, mereka menyeimbangkan diri, mereka merangkak, seperti itu. Nah, ini adalah tanda-tanda ataupun simptom di mana mereka ini memasuki fase-fase yang berikutnya. Ya, sebelum mereka mampu berdiri, maka mereka melalui masa merangkak secara fisik motorik kasar, tentunya seperti itu. Nah, itu menjadi contoh bahwa ada tanda, ada simptom yang bisa kita lihat gitu ya, yang bisa terlihat secara kasat mata, oh berarti anak ini sudah mulai berkembang nih fisik motoriknya. Oh anak ini sudah mulai mengoceh. Oh anak ini berarti sudah siap untuk berkembang secara bahasa yang lebih kompleks gitu ya, ke bahasa yang lebih kompleks. Nah, ada tanda-tanda baru yang kadang-kala muncul pada anak misalnya secara fisik ya, ada pergantian gigi ya dari gigi susu kepada gigi permanen seperti itu. Ada karakteristik-karakteristik tertentu secara fisik yang akan mereka tampakkan bahwa itu ada perubahan gitu ya. Ada rasa ingin tahu secara psikis yang akan membuat mereka menjadi lebih memahami ya objek ataupun istilah-istilah gitu ya, ataupun konsep-konsep tertentu ya, sains ataupun ilmu tertentu yang akan mereka pahami. Nah, di sini ya, bahwa prinsip perkembangan tadi ya, proses yang tidak pernah berhenti, proses berkembang yang saling terkait atau mempengaruhi ya, mengikuti pola, aturan atau arah tertentu, dia bertahap, ada tempo ataupun ritme dan pola yang bisa saja berbeda ya, ada yang lambat, ada yang sedang dan ada yang cepat dan memiliki ciri khas. Setiap tahapan memiliki kualitas-kualitas tertentu yang harus mereka pahami dan mereka capai. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya berikan untuk materi ini. Silakan untuk dipelajari gitu ya, untuk PPT-nya yang sudah saya upload, silakan didengarkan recording ini. Semoga dengan recording ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang hakikat peserta didik. Oke, selamat siang.